Hai masyarakat awam, di sini kita akan membahas tentang zaman prasejarah. Menurut Discovery, zaman prasejarah disebut juga dengan zaman praaksara. Pra yang artinya sebelum, aksara yang artinya tulisan. Jadi ya udah jelas lah ya, manusia purba di zaman ini belum mengenal apa itu tulisan. Jadi, kapan mulainya zaman prasejarah ini? Masa praaksara ini dimulai sejak manusia purba itu ada dan berakhirnya yaitu saat manusia purba mengenal apa itu tulisan dan cara berkomunikasi yang lebih efektif. Kenapa aku bilang lebih efektif? Karena manusia purba di zaman ini belum mengenal tulisan dan mereka hanya berkomunikasi lewat lukisan-lukisan di dinding-dinding gua. Menurut bukuluku.com, masa praaksara ini berjalan selama 3000 tahun sebelum Masehi. Kok bisa tahu? Jadi gini, manusia purba di zaman ini kan belum mengenal apa itu tulisan sama sekali. Jadi dari mana arkeolog tahu kalau masa prasejarah atau masa praaksara ini ada? Ya dari fosil-fosil yang ditemukan, artefak-artefak yang ditemukan, dan juga lukisan-lukisan dinding gua yang masih ada sampai saat ini. Dari bukti-bukti tadi, para arkeolog dapat memperkirakan seperti apa keadaan waktu itu. Menurut detik.com, berakhirnya masa praaksara di setiap negara itu beda-beda, tergantung keadaan peradaban warga purba di suatu negara tersebut. Di Indonesia sendiri, masa praaksara berakhir pada abad ke-5 Masehi, yaitu dibuktikan dengan berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara. Oke, kita kembali ke zaman praaksara. The only way to support advanced life here was with a high-protein meat diet, and that meant learning to be a good hunter or starve. Berdasarkan corak kehidupan masyarakat, praaksara dibagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa beternak dan berkebun, serta masa perundagian atau masa kemahiran teknik. Kita masuk ke pembagian masa praaksara. Go to the ends of the earth to find it. Pertama, zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi zaman Paleolitikum, dikenal dengan zaman batu tua karena manusia di zaman ini masih menggunakan peralatan dari batu dan dibuat dengan cara yang kasar dan sederhana. Kedua, zaman Mesolitikum. Zaman ini adalah zaman peralihan dari Paleolitikum ke Neolitikum. Jadi manusia sudah mulai berkembang di zaman ini. Ketiga, zaman Neolitikum. Kehidupan di sini mulai menetap. Di sini manusia purba sudah bisa menciptakan dan memproduksi makanan sendiri. Keempat, zaman Megalitikum. Di zaman ini, manusia purba sudah dapat dan meningkatkan kebudayaan dan menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Yang kedua, zaman Logam. Terbagi menjadi tiga, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Ya kayak gitulah pembahasan tentang zaman prasejarah atau zaman praaksara. Terima kasih.